Kerajaan abadi dibuka ini bukan makam dewa-dewa. Setelah dewa-dewa meninggal, dia disebut makam dewa. Mengapa dikatakan bahwa kerajaan abadi dibuka? Beberapa orang yang berdiri di sekitar kerajaan dewa bergumam, menatap kerajaan abadi dengan penuh minat. Kerajaan abadi sepertinya bisa masuk. Beberapa orang memandangi tangga di pintu masuk dengan penuh minat. Ayo, ayo masuk dan lihat. Seorang pria muda mengertakkan gigi dan berjalan menuju tangga. Dalam sekejap, semua orang memandangi para pemuda itu. Pria muda di depan mengumpulkan keberaniannya dan perlahan menaiki tangga. Saat sampai di tangga, jantungnya berdegup kencang. Ketika dia melihat bahwa energi cahaya yang merusak telah hilang, wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia terus berjalan menaiki tangga. Di belakangnya, sekelompok pemuda segera mengikuti di belakang. Kita bisa masuk, kita bisa pergi ke makam dewa. Cepat, cepat, kita juga bisa pergi. Makam dewa-dewa abadi, ada harta karun di mana-mana. Pada saat ini, semua orang menjadi gila. Mereka segera bergegas ke negara dewa. Makhluk rendahan, sayap cahaya dewa-dewa yang membuka kerajaan ilahi adalah hadiah untuk kalian semua. Kalian harus maju dengan rendah hati. Saat semua orang melewati langkah terakhir, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak semua orang. Semua orang sedikit terkejut saat mereka melihat ke depan. Di depan mereka, ada patung dewa yang sangat besar. Patung ilahi adalah harimau ilahi dengan sayap. Harimau ilahi sangat agung, memberi setiap orang tekanan yang tak terduga. Di depan patung dewa ini, semua orang mau tidak mau membungkuk. Bagaimana bisa ada tekanan yang begitu kuat? Mengapa makam dewa ini terasa sangat berbeda dari makam dewa Arktik? Semua orang sedikit terkejut. Mereka saling memandang dan terus berjalan masuk. Ketika mereka masuk, ekspresi mereka mulai berubah. Semuanya terlalu normal. Tidak ada sedikit pun rasa kebobrokan atau niat membunuh. Beberapa orang telah memasuki makam dewa kutub utara, dan itu dipenuhi dengan kesedihan. Beberapa hal sudah bobrok, membuat orang merasa hening. Dan di sini, semuanya penuh vitalitas. Seolah-olah itu bukan kuburan, tapi kerajaan dewa sejati. Benar? Apakah kamu memperhatikan bahwa harimau ilahi yang baru saja terbang hampir identik dengan patung dewa-dewa Guangyi di pintu masuk? Tiba-tiba, seorang gadis berkata. Beberapa orang di sekitar sedikit terkejut. Seingat mereka, ekspresi mereka mulai berubah. Maksudmu, pemilik makam dewa ini tidak mati? Salah satu dari mereka bertanya dengan heran. Tidak, dia seharusnya jatuh, tetapi mungkinkah dia telah dibangkitkan? Mungkinkah Dewa Tuhan telah dibangkitkan? Hati semua orang sedikit bergetar. Mereka melihat sekeliling kerajaan ilahi. Bagaimana ini makam dewa? Itu jelas kerajaan ilahi dari dewa-dewa yang abadi. Ledakan. Saat semua orang yang memasuki kerajaan dewa terkejut, seberkas cahaya tiba-tiba menyelimuti seluruh kota Jiang. Di tengah cahaya, seekor harimau dewa yang berukuran ribuan meter berdiri di tengah. Pada saat yang sama, tekanan agung langsung menutupi seluruh daratan. Tiba-tiba, cahaya menutupi seluruh langit, membuat semua orang sedikit terkejut. Apa yang terjadi lagi? Orang-orang di kota Jiang sedikit terpana. Hanya kurang dari 1 jam sejak kejadian dengan Suyan. Apa yang terjadi sekarang? Lampu. Di Akademi Longmen, Xiao berlari dan yang lainnya merasakan munculnya tekanan ringan yang tiba-tiba. Firasat buruk tiba-tiba muncul di hati mereka. Tubuh mereka bergerak, dan mereka langsung terbang ke langit. Seseorang datang dari makam Dewa Kutub Selatan lagi. Suara Chen Feiyang yang sedikit tidak sabar terdengar di kehampaan. Dia berdiri di samping Liu Mengxin dan sedikit melihat ke arah langit. Ketika dia melihat Dewa Penguasa Sayap Cahaya di tengah kehampaan, dia sedikit terpana. Lord God, ini dia. Dia yang hampir membunuhku. Itu dia, penerus dewa-dewa makam Kutub Utara. Suara yang tak tertandingi terdengar di udara. Suara itu tidak keras, tetapi semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Tuan Dewa Guru, Xiao berlari, Jiling Fei, dan yang lainnya memandangi darah Dewa Suyan. Tatapan mereka kemudian tertuju pada Dewa Guru Guangyi. Dewa Guru, Chen Feiyang juga sedikit terkejut. Matanya menilai Dewa Tuan Guangyi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia perlahan menjadi serius. Apa yang terjadi? Apakah itu harimau cahaya ilahi besar dari makam Dewa Kutub Selatan? Apakah mereka di sini untuk membalas dendam untuk Suyan? Di kota Jiang, semua orang mengangkat kepala, ekspresi mereka berubah. Pewaris San Yue. Pada saat ini, God Lord Lightwing, yang berada di langit, mengunci pandangannya pada Chen Feiyang dan bertanya dengan acuh tak acuh. Pria gunung itu. Ketika Chen Feiyang mendengar kata-kata Dewa Lord Lightwing, pupil matanya mengerut.
Dia berani memanggil Dewa Lord Mountain secara langsung dengan namanya, dan bahkan melekatkan pria itu padanya. Hanya keberadaan pada level yang sama yang akan memanggilnya dengan cara ini. Kalau tidak, bahkan untuk dewa yang jatuh, sangat sedikit orang yang akan memanggilnya dengan cara ini. Bukan hanya Chen Fei Yang. Ketika semua orang mendengar alamat yang menakjubkan dan menghina dari God Lord Lightwing, mereka semua sedikit terkejut. Mereka menatap God Lord Lightwing, ekspresi mereka terus berubah. Siapa kamu, tolong bicara dengan lebih hormat. Ekspresi Chen Fei Yang agak canggung saat dia meraung dengan suara rendah. Haha, meski dia masih hidup, aku, Lightwing, berani memanggilnya langsung. Dewa-dewa Lightwing tertawa ringan saat dia menatap Chen Fei Yang. Seorang pewaris berani membunuh muridku. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Dewa-dewa Lightwing dengan acuh tak acuh berkata sambil sedikit mengangkat kepalanya. Mengaum. Dalam sekejap, kepala harimau terbentuk dari tembakan cahaya ke arah Chen Fei Yang. Apa? Pada saat ini, ketika Chen Fei Yang mendengar kata-kata Dewa Lord Lightwing dan merasakan serangan ini, ekspresinya berubah drastis. God Lord Lightwing, bagaimana ini mungkin? Bukankah kamu sudah mati? Ini tidak mungkin. Pegunungan membawa sungai. Murid Chen Fei Yang mengerut saat dia berteriak tak percaya. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya bergetar. Gunung setebal 10.000 meter muncul di depannya, langsung menghadap kepala harimau. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Tubuh gunung yang baru saja terbentuk tidak mampu menahan satu pukulan pun. God Lord Lightwing dengan acuh tak acuh berkata kepadanya. Ledakan. Saat ini, kepala harimau bertabrakan dengan gunung. Kepala harimau yang sangat besar memancarkan gigi yang sangat tajam saat menggigit gunung. KKK. Pada saat ini, gunung perlahan terbelah. Mengaum. Kepala harimau meraung marah. Aliran cahaya benar-benar menghancurkan gunung dan langsung menyerang Chen Fei Yang. Apa? Ekspresi Chen Fei Yang sedikit berubah. Dengan lambaian lengannya, seluruh tubuhnya dengan cepat mengembang. Dengan tubuh gunung yang diaktifkan, tubuh raksasa setinggi 10.000 meter itu muncul di depan semua orang. Hancurkan untukku. Dia meraung keras dan menyerang aliran cahaya. Ledakan. Seluruh langit mulai bergetar, dan aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Bum bum bum. Sebuah ledakan besar terdengar. Ekspresi Xiao berlari, Jiling Fei, Liu Mengxin, dan yang lainnya sedikit berubah, dan mereka buru-buru memblokir aliran cahaya. Ledakan. Xiao berlari melambaikan tangannya, dan perisai api yang sangat besar menghalangi langit. Namun, perisai api itu langsung menembus, dan beberapa sinar cahaya ditembakkan ke arahnya. Bang! Ketika sinar cahaya mendarat di depannya, ekspresi Xiaoran berubah drastis, dan dia terbang mundur. Oh tidak, serangan yang mengerikan. Wajahnya dipenuhi keterkejutan, dan ekspresi Jiling Fei juga sangat suram. Ah! Pada saat ini, orang-orang di bawah yang tersapu oleh cahaya yang mengalir mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Di bawah cahaya yang mengalir itu, bahkan demigod langsung menjadi abu. Dalam sekejap, cahaya yang mengalir itu saja telah menyebabkan kematian setidaknya 10.000 orang di River City. Brengsek. Chen Fei Yang melihat adegan ini, dan ekspresi marah muncul di wajahnya. Dia mengepalkan tangannya dengan erat, dan puncak gunung muncul di depannya, membanting dengan keras di depannya. Gunung itu langsung menabrak kepala harimau. Pada saat yang sama, dia segera terbang ke langit untuk mencegah kota di bawahnya terpengaruh. Mengaum, mengaum. Kepala harimau meraung dan langsung membentur gunung. Kekuatan yang sangat menakutkan menyebabkan gunung itu runtuh sekali lagi. Hati-hati. Ketika Liu Mengxin melihat pemandangan ini, ekspresinya sangat berubah, dan dia segera memperingatkan dengan keras. Selama ini, Chen Fei Yang hanya mengandalkan gunungnya untuk menekan musuh yang kuat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat gunungnya hancur begitu mudah. Aku penerus dewa-dewa gunung. Bahkan jika kamu adalah dewa Lightwing God, kamu telah jatuh. Bahkan jika kamu dibangkitkan sekarang, tidak mungkin bagimu untuk memiliki kekuatan puncak. Aku, Chen Fei Yang, tidak takut padamu. Chen Fei Yang meraung keras saat tubuhnya ditutupi oleh pecahan batu. Segera, raksasa gunung muncul di kehampaan dan berubah menjadi gunung. Ini adalah serangan terkuat Chen Fei Yang. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung menyerang dewa-dewa sayap bercahaya. Kekuatan yang menakutkan dan aura yang berat itu seperti bintang yang sangat besar yang menabraknya. Auman mengaum. Dewa penguasa sayap cahaya terus menatap Chen Fei Yang dengan acuh tak acuh saat kepala harimau besar itu menyerbu ke arahnya sekali lagi. Nyah. Chen Fei Yang berubah menjadi gunung dan menyerbu ke arah kepala harimau. Ledakan sonik yang mengerikan terdengar di langit. Hong! Serangan berat menyebabkan hati setiap orang bergetar, seolah jantung mereka berhenti berdetak.
Beberapa ratus ribu meter di bawah, beberapa orang di bawah tingkat dewa memuntahkan seteguk darah. Di langit, gelombang udara yang bisa dilihat dengan mata terbuka melesat ke segala arah. Setiap orang di kota Jiang, serta kota-kota di sekitar kota Jiang, memiliki perubahan ekspresi yang sangat besar. Mereka semua dipenuhi rasa takut. Dewa-dewa Guangyi, bagaimana ini mungkin harimau ilahi itu sebenarnya adalah dewa-dewa yang abadi? Dewa-dewa yang kekal telah dibangkitkan ya Tuhan, ini. Di bawah, semua orang tergeletak di tanah, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Beberapa dari mereka gemetar saat mereka berteriak keras. Kebangkitan Dewa Abadi Tuhan seperti bos yang tak terkalahkan bagi semua orang. Siapa yang bisa menghalangi kebangkitan dari keberadaan seperti itu? Semua orang mengangkat kepala dan memandang Chen Feiyang, yang bertarung melawan dewa-dewa Lightwing di langit. Kepala harimau sepanjang 10.000 meter itu sekarang benar-benar menggigit tangan kiri Chen Feiyang. Tangan kanannya yang seperti gunung terus menghantam kepala harimau. Mengaum, retakan, Pada saat ini, jeritan sengsara datang dari mulut Chen Feiyang. Lengan kirinya yang seperti gunung mulai retak perlahan. Itu dihancurkan oleh mulut harimau. Chen Feiyang. Tubuh Liu Mengxin bergetar, dan matanya memerah saat dia meraung. Meledak. Chen Feiyang meraung, dan seluruh lengan kirinya mulai meledak. Sebuah kekuatan yang kuat bergegas menuju kepala harimau. Mengaum. Kepala harimau mulai bergetar, dan kekuatan cahaya berkedip-kedip. Tubuh gunung, HMPH. Dewa penguasa sayap cahaya sedikit mengernyit saat melihat ini. Dia kemudian mendengus, dan sayapnya sedikit bergetar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, dua sayap cahaya besar keluar dari tubuhnya dan menebas ke arah Chen Feiyang. Kedua sayap cahaya itu seperti laser. Dalam sekejap, mereka mendarat di tubuh Chen Feiyang. Bang, 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 tubuh Chen Feiyang langsung mulai hancur, dan bongkahan batu besar mulai berhamburan ke segala arah. Teriakan kesakitan keluar dari mulutnya, dan sedikit teror muncul di wajah Chen Feiyang. Space Locust, keluar. Dia meraung ketakutan, dan belalang luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya. Setidaknya 3 hingga 4 miliar belalang luar angkasa berkerumun menuju Dewa Lord Lightwing. Sulit. God Lord Lightwing melihat belalang luar angkasa muncul, dan mahkota dewa di kepalanya memancarkan sinar cahaya saat itu menyapu miliaran belalang luar angkasa. Jijiji. Dalam sekejap, belalang luar angkasa mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Mayat belalang luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah di bawah. Lebih dari 100 juta belalang jatuh, tetapi lusinan belalang luar angkasa hanya bertahan selama beberapa puluh detik. Setelah itu, dua sayap yang sangat tajam menebas tubuh Chen Feiyang sekali lagi. Tidak, melihat semua belalang luar angkasa dihancurkan dan sayap yang sangat tajam mendarat di tubuhnya, wajah Chen Feiyang mengungkapkan raungan ketakutan dan putus asa. Bang, 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 beberapa tabrakan mengerikan terdengar. Chen Feiyang perlahan menundukkan kepalanya dan menatap tubuhnya dengan kaget. Tubuh gunungnya secara bertahap hancur berantakan. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan hidupnya menghilang dengan cepat. Tidak, aku belum kembali ke medan bintang tanpa batas. Aku pewaris dewa-dewa abadi. Dia berteriak dengan marah, suaranya menyebar ke seluruh dunia. Chen Feiyang, mata Liu Mengxin langsung memerah saat dia berteriak tak percaya. Hanya pewaris dewa-dewa berani menantang martabat sayap cahayaku, dia mencari kematian. Pada saat ini, suara dingin yang dipenuhi kekuatan terdengar dari atas. Hong, dengan suara keras, batu-batu besar berjatuhan satu demi satu. Ada beberapa darah bercampur di dalam bebatuan. Pada saat ini, semua orang melihat pemandangan ini dengan bingung. Chen Feiyang sudah mati, Chen Feiyang benar-benar terbunuh. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan Chen Feiyang adalah sesuatu yang disaksikan semua orang. Hanya beberapa miliar belalang berbintang yang cukup untuk memusnahkan semua dewa. Tapi sekarang, dia dengan mudah dibunuh. Tidak. Ketika Liu Mengxin melihat mayat Chen Feiyang, ekspresinya sangat berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Aku dewa-dewa Guangyi. Sekarang kerajaan abadi telah dibuka, semua orang harus pergi dan menyembahku. Semua dewa di planet ini akan memasuki kerajaan abadiku dan menjadi murid dalam 3 hari. Jika tidak, para dewa akan musnah. Pada saat ini, suara agung menyelimuti seluruh bumi dan masuk ke telinga semua orang. Aku dewa-dewa Lightwing. Kerajaan ilahi abadi sekarang terbuka. Semuanya, pergi dan sembah. Semua dewa di planet ini, masuki kerajaan ilahi abadi saya dan menjadi murid dalam 3 hari. Jika tidak, para dewa akan binasa.
Suara yang luas dan agung bergema di langit. Suara itu bergema di seluruh langit. Semua orang mendengarkan kalimat ini dengan bingung. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Terutama mereka yang berada jauh dari kota Jiang. Ketika mereka mendengar suara ini, mata mereka sedikit linglung, dan mulut mereka sedikit ternganga. Lightwing God Lord ini mengapa dewa-dewa tiba-tiba muncul di bumi kita, his. Kerajaan ilahi yang abadi telah terbuka. Apakah itu kerajaan ilahi yang kekal dari makam ilahi Kutub Selatan? Mengizinkan para dewa untuk bergabung dengan kerajaan ilahi yang abadi dan menjadi murid, dewa sayap cahaya itu pasti memiliki cara yang sombong dalam melakukan sesuatu. Langit akan berubah lagi. Suara yang mengejutkan terdengar, dan semua orang melihat kuburan Kutub Selatan dengan bingung. Weng, pada saat ini, ratapan langit dan bumi terdengar, dan bayangan raksasa gunung tiba-tiba muncul di kehampaan. Bayangan itu muncul kurang dari 10 detik sebelum mulai runtuh perlahan. Penerus dewa-dewa gunung, Chen Feiyang, telah jatuh. Mendengar tangisan sedih langit dan bumi dan melihat hantu yang runtuh, banyak orang terkejut. Chen Feiyang adalah orang paling beruntung sebelum pemulihan energi spiritual. Terutama posisi kota Jiang. Hari ini, itu adalah bencana besar bagi kota Jiang. Pewaris utama Dewa Sayap Cahaya telah jatuh. Belum lama ini, Chen Feiyang, yang masih menunjukkan kekuatan dewanya, telah menghancurkan Suyan dan 5 dewa harimau ringan yang telah kembali dari makam dewa. Tapi sekarang, dia terbunuh dengan mudah. Semua orang telah menyaksikan kekuatan Chen Feiyang. Dia benar-benar ahli yang tak terkalahkan. Tapi dia telah dibunuh dengan mudah oleh dewa-dewa Guangyi. Seberapa kuat dewa-dewa Guangyi? Di langit di atas kota Jiang, dewa-dewa Guangyi dengan acuh tak acuh mengalihkan pandangannya ke mayat-mayat di tanah. Wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Dia melambaikan tangannya, dan semua mayat belalang luar angkasa dan Chen Feiyang langsung dikumpulkan. Tuhan terkuat tidak terkalahkan. Di samping dewa-dewa, Suyan, yang berada dalam bentuk kehampaan cahaya, berteriak kegirangan. Selanjutnya, giliran Raja Naga. Berdengung. Dewa-dewa melihat sekeliling dan cahaya menghilang seketika. Selanjutnya, dia hanya harus menunggu para dewa untuk bergabung dengan kerajaan ilahi yang abadi. Adapun apakah ada dewa yang tidak bergabung, dia tidak khawatir sama sekali. Mereka yang tidak bergabung, dia bisa saja membunuh mereka. Dia percaya bahwa membunuh penerus dewa-dewa sudah cukup untuk mengintimidasi semua orang. Auman mengaum. God Lord Lightwing, yang telah berteleportasi ke langit di atas kerajaan ilahi abadi di Kutub Selatan, meraung pelan. Dia memancarkan kekuatan ilahi yang kuat dan terbang langsung ke kerajaan ilahi. God Lord Lightwing ada di sini, God Lord Lightwing ada di sini. Ketika dia memasuki kerajaan dewa, wajah orang-orang yang telah memasuki kerajaan dewa sedikit berubah, dan mereka buru-buru berteriak. Mereka juga baru saja mendengar suara itu. Semua orang dengan hormat berlutut di tanah dan membungkuk kepada Dewa Lord Lightwing. Menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan, mereka tidak berani untuk tidak berlutut. God Lord Lightwing melirik dengan acuh tak acuh dan berjongkok di atas puncak kerajaan ilahi. Siapa yang mengira bahwa dewa-dewa di makam dewa ini akan dibangkitkan semua orang memujanya, dan para dewa adalah muridnya. Akankah Raja Naga datang ke sini? Mari kita tunggu di sini. Dewa-dewa Guangyi terlalu menakutkan. Chen Feiyang adalah penerus dewa-dewa, namun dia terbunuh dengan begitu mudah. Orang-orang yang memasuki kerajaan ilahi yang kekal melihat dewa-dewa Guangyi memasuki pusat kerajaan ilahi, dan mereka semua berdiskusi dengan ketakutan. Chen Feiyang. Namun, pada saat ini, di depan Akademi Gerbang Naga Kota Jiang, mata Liu Mengxin memerah saat dia melihat sekelilingnya. Mayatnya telah dibawa pergi oleh dewa-dewa Guangyi, jadi dia hanya bisa melihat ke depan dengan sedih. Ini membuatnya memikirkan semua hal yang telah dilakukan Chen Feiyang padanya selama periode waktu ini. Hadiah yang dia berikan padanya, kata-kata menggoda yang dia ucapkan padanya setiap hari. Saudaraku, Chen Feiyang, dia sudah mati. Liu Mengxin mau tidak mau datang ke sisi Xiaoran dan menangis. Jangan menangis, jangan menangis. Ayo pergi ke tempat Tuan. Jangan menangis. Xiaoran juga menepuk pundak adiknya dengan sedih. Tidak peduli apa, Chen Feiyang memberikan kesan yang cukup baik kepada semua orang, bahkan jika mereka memiliki dendam pada awalnya. Namun, Chen Feiyang telah mengambil langkah untuk menghadapi bahaya yang dihadapi bumi, dan ketika Suyan datang untuk membalas dendam, Chen Feiyang telah membantunya. Sikap Suyan yang biasa, meski suka bertingkah sok, tidak menyebalkan. Dia berbicara dengan lembut, dan matanya dipenuhi ketakutan saat dia melihat ke arah Kutub Selatan. Siapa yang menginginkan Tuhan yang kekal di sana, Tuhan yang kekal yang telah bangkit. Selain itu, Dewa yang kekal telah meminta semua dewa di bumi untuk bergabung dengan kerajaan ilahi yang kekal dan menjadi muridnya.
Seberapa sombong menjadi muridnya. Bahkan ketika Raja Naga telah meminta para dewa untuk bergabung dengan Istana Naga sebagai anggota eksternal, dia tidak sombong ini. Mungkin, inilah keagungan dan keyakinan dari Tuhan yang kekal. Ayo pergi ke Istana Naga. Xiao berlari menepuk pundak Liu Mengxin dan kelompok itu segera terbang menuju Istana Naga. Situasi saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia selesaikan. Berdengung, menguasai, guru. Ketika Xiao berlari dan yang lainnya tiba di langit di atas Istana Naga, mereka melihat Wang Xian dan para pemimpin Istana Naga melayang di langit. Ya, Wang Xian mengangguk dan melihat ke arah kutub selatan dengan sedikit cemberut. Tuan, Chen Fei yang adalah dia sudah mati. Xiao berlari berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah. Aku sudah tahu bahwa Dewa Sayap Cahaya itu sangat kuat. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia merasakannya ketika Chen Fei yang meninggal. Kematian Chen Fei yang sangat mengejutkannya. Kekuatan Chen Fei yang telah menyulut 7 gumpalan api ilahi dan memiliki fisik yang istimewa. Sebelum level Wang Xian meningkat, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan cocok untuknya. Tuan, sayap Dewa Cahaya itu menggunakan kurang dari 1 menit untuk membunuh Chen Fei yang. Kekuatannya mungkin belum pulih ke tingkat dewa-dewa abadi, tetapi dia seharusnya mendekati puncak di alam dewa. Ia ingin semua dewa memujanya. Ia ingin semua dewa menjadi muridnya. Ia ingin semua makhluk hidup menjadi pelayannya dan semua dewa menjadi muridnya. Ia adalah gurunya. Xiao berlari terus berbicara dengan Wang Xian dengan ekspresi malu. Dewa abadi itu terlalu kuat. Aku bukan tandingannya. Ao katanya dengan ekspresi serius. Xiao Lan sekarang dapat membunuh dewa dengan 8 gumpalan api suci. Menilai dari kekuatan Dewa Sayap Cahaya, dia seharusnya berada di atas 8 gumpalan api ilahi. Lan Qingyue mengernyit ke samping. Xiao Xian, haruskah kita memasuki benua transendensi untuk bersembunyi? Guan Suking dan gadis-gadis lain tampak khawatir. Dengan kekuatan Istana Naga saat ini, akan sulit bagi mereka untuk melawan Dewa Lord of Lightwing. Aohe, jika kamu melahap makam di Kutub Utara, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Dewa Lord of Lightwing? Saat ini, Perdana Menteri Gui tiba-tiba bertanya Aohe. Melahap kerajaan ilahi abadi yang rusak. Mata kepiting Ao bersinar. Jika aku melahap kerajaan dewa itu, aku memiliki keyakinan untuk mengalahkan atau bahkan membunuhnya. Perdana Menteri Gui sedikit mengangguk dan menatap Wang Xian. Baki, pergi dan ambil buah embrio yang mengembalikan jiwa. Xiao lari, bawa Baki ke tempat Chen Fei yang meninggal. Bangkit dia, kita akan memasuki kerajaan dewa di Kutub Utara dan biarkan kepiting melahap makam dewa. Wang Xian memerintahkan Xiao berkaki 8 berlari dan sisanya dengan acuh tak acuh. Jika itu adalah dewa abadi sejati, Istana Naga tentu saja bukan tandingan mereka. Namun, dewa yang telah jatuh dan bangkit belum pulih ke puncaknya. Dia ingin melihat kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadikan mereka muridnya. Semua makhluk hidup sebagai pelayan dan dewa sebagai murid. Hehe, Paman Baki, bisakah Istana Naga benar-benar menyelamatkan Chen Fei yang benarkah? Pada saat ini, dalam kehampaan, Xiao berlari, Jiling Fei, dan Liu Mengxin terbang menuju tempat Chen Fei yang jatuh bersama Baki. Ketika Liu Mengxin mendengar kabar bahwa Chen Fei yang dapat diselamatkan, dia sangat gembira. Kekeke, tidak ada yang tidak bisa dilakukan Istana Naga kita. Terakhir kali Xiao lari mati, dia langsung diselamatkan. Baki tersenyum dengan arogan dan berkata dengan acuh tak acuh. Terakhir kali, mayat kakakku masih baik-baik saja. Tapi kali ini, tubuh Chen Fei yang tubuhnya dibawa pergi oleh Dewa Lord of Lightwings. Mata Liu Mengxin berkedip saat dia mengatakan ini. Jangan khawatir, kamu akan segera tahu. Saat Baki berbicara, kelompok itu melesat dan terbang menuju River City. Ketika mereka tiba di River City, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Baki. Baki mengeluarkan kuali pengembalian jiwa dan menghancurkannya. Sensasi khusus memasuki hatinya. Dengan sedikit sentakan, kuali pengembalian jiwa yang hancur memadat sekali lagi, membentuk citra Chen Fei yang. Namun, sepertinya itu hanya seukuran telapak tangan. Itu menutup matanya dan tidak bergerak. Kematian Chen Fei yang kali ini berbeda dengan kematian Xiaoran. Paling tidak, Xiaoran masih memiliki mayat. Dia bahkan tidak memiliki mayat. Embrio yang mengembalikan jiwa memadat menjadi tubuh. Baki tersenyum. Ayo kembali ke Istana Naga. Di bawah tatapan kaget Liu Mengxin, Xiao berlari, dan yang lainnya, semua orang segera terbang menuju Istana Naga. Raja Naga. Setelah memasuki Istana Naga, Baki menyerahkan buah embrio yang mengembalikan jiwa kepada Wang Xian. Dia masih membutuhkan energi untuk bangkit kembali. Oke, Wang Xian mengangguk. Setelah ragu sejenak, dia menatap Lan Qingyue. Qingyue, dia memiliki energi kun di tubuhnya.
Biarkan Xiao Lan melepaskan energi untuk menghidupkannya kembali. Dia berkata kepada Lan Qingyue. Awalnya, Chen Fei yang sudah memiliki beberapa sistem Little Blue di tubuhnya. Sistem ini tidak dapat memperkuatnya dengan cara apapun. Sebaliknya, mereka bisa mengendalikan hidup dan matinya. Kali ini, jika dia menggunakan energi Kun untuk menghidupkannya kembali sepenuhnya, itu juga akan menjadi kesempatan baginya. Dalam jangka panjang, kesempatan ini akan lebih menakutkan daripada kesempatan Dewa Gunung. Ini juga bisa dianggap sebagai kompensasi untuk menelan kerajaan ilahinya. Baiklah, Lan Qingyue mengangguk. Dengan lambaian tangannya, energi abu-abu khusus memasuki tubuh Chen Fei Yang. Segera, tubuh Chen Fei Yang perlahan tumbuh lebih besar, dan dia akhirnya kembali ke penampilan aslinya. Namun, energi dalam tubuhnya hanya pada tingkat setengah dewa. Pada saat ini, tubuh Chen Fei Yang bergerak, dan Liu Mengxin, yang berada di sampingnya, menunjukkan ekspresi terkejut dan gembira. Dia hidup. Dia benar-benar hidup, katanya dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Oh aku sudah mati, kan ini. Chen Fei Yang perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling. Kemudian, dia tiba-tiba menyentuh tubuhnya sendiri. Ada apa denganku kenapa aku sangat lemah apa yang terjadi? Dia berkata dengan cemas. Kamu sudah mati. Tubuhmu diambil oleh Dewa Lord of Lightwing. Raja Naga kami membangkitkanmu. Keke. Oktaki tersenyum padanya dan berkata. Aku mati. Aku ingat Mengxin, aku benar-benar mati dan dibangkitkan. Dia masih menatap Liu Mengxin dengan tak percaya dan bertanya. Ya, gurulah yang menghidupkanmu kembali. Karena tubuhmu diambil oleh Dewa Lord of Lightwing, dia menciptakan tubuh baru untukmu. Liu Mengxin mulai menjelaskan kepadanya. Ini menyebabkan ekspresi Chen Fei yang terus berubah. Belum lama ini, dia memiliki kekuatan 7 gumpalan api suci. Sekarang, dia hanya berada di level setengah dewa. Pukulan ini sangat besar baginya. Ayo pergi, bawa kami ke makam Dewa Gunung. Kami membutuhkan makam dewa milikmu itu. Saat ini, Wang Xian berkata langsung kepada Chen Fei Yang. Chen Fei Yang, setelah Dewa Sayap Cahaya membunuhmu, dia membuka Dewa Abadi. Dia ingin semua makhluk hidup menyembahnya. Dia juga ingin semua dewa memasuki kerajaan ilahi sebagai muridnya. Guru dan yang lainnya ingin untuk menggunakan kerajaan suci Dewa Gunung untuk meningkatkan kekuatan mereka. Liu Mengxin segera menjelaskan kepadanya. Dia ingin menggunakan kerajaan ilahi abadiku. Chen Fei yang sedikit terkejut. Ekspresinya berubah dan dia tampak kesakitan. Baiklah, ini sudah kehidupan baru bagimu untuk dihidupkan kembali oleh kami. Selanjutnya, tubuh dan energi fisikmu dikumpulkan olehku. Kamu bisa mati sepenuhnya hanya dengan pikiran. Lan Qingyue berkata kepadanya dengan acuh tak acuh. Sudut mulut Chen Fei yang berkedut. Dia menganggukkan kepalanya dan menerima takdirnya. Baiklah, apapun yang terjadi, terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Raja Naga. Dia berdiri dan membungkuk sedikit pada Wang Xian. Dia tahu bahwa bisa bangkit dari kematian sudah merupakan kesempatan terbesar baginya. Ayo pergi, Wang Xian menunjuk ke Ao Krep dan yang lainnya. Mereka segera terbang ke makam Dewa Kutub Utara. Meskipun makam dewa itu rusak, masih ada tekanan yang menakutkan. Jika seseorang ingin memasuki makam ilahi Kutub Utara dengan kekuatan kasar, seseorang harus memiliki kekuatan dari keadaan Dewa Puncak. Ini juga alasan mengapa Wang Xian dan yang lainnya tidak memasuki dua makam di Kutub Utara dan Selatan. Berdengung. Sebagai pewaris makam, Chen Fei yang dapat dengan bebas memasuki makam tersebut. Di bawah kepemimpinannya, kelompok itu memasuki makam. Awalnya aku berencana untuk menunggu sampai aku mencapai tingkat dewa-dewa yang abadi sebelum menjadikannya kerajaan ilahi abadiku. Sekarang, Chen Fei yang melihat sekeliling makam dengan ekspresi tak berdaya. Ao kepiting. Wang Xian menunjuk Ao Krep yang ada di sampingnya. Baiklah Raja Naga, kerajaan ilahi dari penguasa ilahi yang abadi, bahkan jika itu adalah kerajaan ilahi yang sedikit rusak. Wajah kepiting Ao menunjukkan ekspresi berapi-api. Mengaum. Dia menggeram dengan suara rendah dan seluruh tubuhnya mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Dia adalah naga pemakan raksasa dan ganas dengan tubuh hitam pekat. Ada cakar tajam dan paku yang terbuat dari tulang. Itu memiliki sepasang sayap besar yang terbuat dari tulang, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat. Seluruh tubuhnya berukuran lebih dari 10.000 meter. Hualala. Pada saat ini, naga pemakan kecil dengan bentuk yang sama merangkak keluar dari tubuhnya. Naga pemakan kecil yang padat mengungkapkan masing-masing berukuran 3-4 meter, dan wajah mereka ganas dan menakutkan. Sementara Chen Fei yang tercengang, kepiting Ao langsung menelan beberapa bangunan di makam dewa. Retakan, retakan, retakan. Puncak gunung yang berukuran ribuan meter langsung ditelan oleh kepiting Ao. Setelah itu,
Tubuh Ao Crab yang besar dan buas mulai melahap pegunungan di sekitarnya. Sebagai puncak gunung di kerajaan ilahi dari dewa yang kekal, masing-masing dari mereka dapat disebut puncak ilahi. Setelah kepiting Ao melahapnya, segera berubah menjadi energi agung. Selama naga pemangsa memiliki sumber daya yang cukup, itu bisa berkembang ke puncak. Mengsin, hatiku berdarah. Chen Fei yang melihat kerajaan ilahi abadi yang awalnya miliknya sedang dilahap dan berkata kepada Liu Mengsin dengan sakit hati. Baiklah, baiklah. Untung kamu masih hidup. Meskipun kerajaan dewa hilang, warisannya masih ada. Kamu masih bisa pulih di masa depan. Liu Mengsin berkata kepadanya sambil tersenyum. Kecepatan melahap Ao Crab sangat cepat. Tubuhnya yang panjangnya 10.000 meter mendatangkan malapetaka di makam dewa, dan puncak gunung menurun dengan kecepatan yang mengerikan. Di saat yang sama, aura di tubuhnya bahkan lebih menakutkan. Ini benar-benar berakhir. Kerajaan ilahi yang abadi. Saat itu, Dewa Gunung Dewa menggunakan hampir 10.000 tahun untuk membangun kerajaan ilahi yang abadi. Chen Fei yang menatapnya dengan enggan. Dia ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Aku akan menyalakan api suci. Aku akan melindungimu mulai sekarang. Liu Mengsin tersenyum saat melihatnya seperti ini. Kau sendiri yang mengatakannya. Aku akan mengandalkanmu mulai sekarang. Chen Fei yang segera menatapnya dan berkata, kenapa aku merasa kamu tidak berguna? Liu Mengsin melihat perubahan ekspresinya dan mengangkat alisnya saat dia menatapnya dengan waspada. Bagaimana mungkin Mengsin, kerajaan ilahi abadiku hilang? Dia dengan cepat menarik wajah panjang dan tampak menyedihkan. Pada saat ini, dia juga tahu bahwa dia harus berpegang erat pada Liu Mengsin. Pengaruh Raja Naga benar-benar melebihi harapannya, terutama monster yang telah melahap kerajaan dewanya. Itu sangat menakutkan. Bahkan ketika dia berada di puncaknya, dia sama sekali bukan tandingan monster ini. Di masa depan, kita akan berkultivasi bersama. Aku yakin suatu hari nanti, kita pasti akan menjadi dewa-dewa abadi. Liu Mengsin tersenyum padanya dan menghiburnya. Kalau begitu di masa depan, kita akan berjalan di jalur kultivasi berdampingan. Mata Chen Fei yang berkedip saat dia berkata, Nak, jangan punya ide buruk. Dulu aku bukan tandinganmu, tapi sekarang HMPH, kamu harus lebih jujur. Xiao Ran, yang berada di samping, meliriknya saat melihat ekspresi orang ini. Chen Fei yang tersenyum malu dan tidak mengatakan apa-apa. Dia juga jelas memahami situasi saat ini. Kerajaan ilahi abadi telah hilang, dan kekuatannya telah jatuh ke tingkat setengah dewa. Ini jelas merupakan kerugian yang sangat menakutkan baginya. Tetapi dia baru saja menemukan bahwa konstitusinya tampaknya telah mengalami beberapa perubahan. Dia sangat jelas tentang fisik gunung aslinya, tetapi sekarang, dia menemukan bahwa fisik gunungnya telah mengalami beberapa perubahan. Itu menjadi lebih kuat dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Dia yakin saat itu, ketika dia berada di alamnya saat ini, dia pasti tidak sekuat dia sekarang. Faktanya, dia saat ini bahkan bisa mengalahkan lebih dari selusin dia di alam sebelumnya. Seharusnya beberapa fisik monster luar angkasa yang merupakan istri Raja Naga. Sekarang, tubuh gunungku menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dengan warisan yang telah saya peroleh, selama saya memiliki sumber daya yang cukup, saya pasti akan dapat pulih sepenuhnya dan bahkan mencapai alam dewa-dewa yang abadi. Pikiran Chen Fei yang aktif saat memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pergi, pergi, pergi. Dewa-dewa Guangyi ingin kita semua pergi dan menyembahnya. Ayo cepat. Semua di bawah para dewa adalah semut. Kali ini, bahkan jika para dewa tidak pergi ke kerajaan dewa yang abadi, mereka akan jatuh. Dewa-dewa Guangyi terlalu sombong. Dia sebenarnya ingin kita semua menyembahnya dan menjadikan para dewa sebagai muridnya. Tapi siapa yang tidak berani pergi? Saat Aosie melahap makam dewa, semua orang di dunia terbang menuju kerajaan dewa abadi di kutub utara dengan ekspresi serius. Dengan kata-kata Dewa Lord of Lightwing, kerajaan ilahi yang abadi telah dibuka dan semua orang akan menyembahnya. Siapa yang tidak berani pergi? Kali ini, semua orang menemukan bahwa dewa-dewa sayap cahaya jauh lebih mendominasi daripada dewa lainnya. Saat itu, bahkan ketika para dewa turun, mereka tidak membunuh manusia. Dan ketika dewa-dewa sayap cahaya membunuh Chen Fei Yang, penerus dewa-dewa, puluhan ribu orang terbunuh. Dapat dilihat bahwa dewa-dewa yang kekal memperlakukan mereka seperti semut. Selain itu, dia bahkan berani menyatakan bahwa jika para dewa tidak bergabung dengan kerajaan ilahi yang kekal dan menjadi murid, mereka akan dihukum mati, apalagi manusia. Setelah menyaksikan kekuatan menakutkan dari dewa-dewa Guangyi, setiap orang harus pergi ke kerajaan dewa abadi untuk menyembahnya. Dewa-dewa abadi sudah menjadi keberadaan menakutkan yang misterius dan tidak diketahui bagi mereka.
Miliaran orang bergegas menuju kerajaan ilahi abadi di Kutub Selatan. Mereka harus mencapai kerajaan ilahi yang kekal dalam 3 hari. Setelah 1 hari, semakin banyak orang berkumpul di sekitar kerajaan ilahi yang kekal. Pemulihan energi spiritual telah sangat meningkatkan fisik banyak orang. Tidak sulit untuk bergegas ke sini. Hanya dalam 1 hari, 2 hingga 3 miliar orang telah berkumpul di sekitar kerajaan ilahi yang abadi. Semua orang berkumpul di sekitar kerajaan ilahi yang kekal dan memandang kerajaan ilahi dengan hormat di mata mereka. Sejauh ini, sepertinya belum ada dewa yang datang, kan? Beberapa orang yang baru saja tiba melayang di langit dan melihat sekeliling, bertanya dengan heran. Dewa, bukankah para dewa adalah Raja Naga dan Istana Naga Xiao Lari dari Akademi Gerbang Naga adalah murid Raja Naga, jadi mereka secara alami bersama. Kalau begitu, apakah menurutmu Raja Naga cocok untuk Dewa Lord of Light Wings? Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Dewa Lord of Light Wings Chen Fei yang hanya bisa begitu menakutkan? Dia bahkan memiliki miliaran belalang luar angkasa, tetapi bukankah dia mudah dibunuh? Semua orang berdiskusi. Sekarang semua makhluk hidup telah bergegas. Para dewa berikutnya. Para dewa di bumi menghormati Raja Naga. Sikap Raja Naga mungkin mewakili sikap para dewa lainnya. Mereka semua sedang mendiskusikan apakah Raja Naga akan datang dan tunduk. Apakah Raja Naga memiliki kekuatan untuk melawan Dewa Lord of Lightwing? Kamu mungkin tidak tahu tentang dewa-dewa yang abadi. Di medan bintang yang tak terbatas, dewa-dewa yang abadi dapat menekan seluruh medan bintang dan mengendalikan setidaknya lusinan planet. Dengan satu serangan, dia dapat menghancurkan planet. Bahkan jika dewa-dewa Lightwing belum pulih ke puncaknya, dewa biasa tidak bisa melawannya. Chen Fei Yang adalah contoh yang bagus. Raja Naga dan yang lainnya bisa menghancurkan para dewa, tapi ada perbedaan dunia antara alam dewa dan alam dewa-dewa abadi. Saya berani mengatakan bahwa Raja Naga dan yang lainnya pasti akan datang. Kekuatan Istana Naga Raja Naga hampir sama dengan kekuatan Chen Fei Yang. Jika dia masih ingin hidup, dia pasti akan datang. Para murid dari Aula Suci Istana Berharga Ling Qiao yang datang bersama para dewa berkata satu persatu. Mereka datang dari medan bintang yang tak terbatas, jadi mereka secara alami tahu keagungan dewa-dewa abadi. Selain itu, mereka tidak memiliki kesan yang baik tentang Raja Naga atau Istana Naga. Jika Raja Naga tidak menghancurkan Istana Berharga Ling Qiao atau Aula Suci, mereka tidak akan menjadi orang biasa sekarang karena latar belakang mereka yang kuat. Beberapa orang di sekitarnya sedikit terdiam ketika mendengar kata-kata mereka. Dewa-dewa abadi yang dapat dengan mudah menghancurkan pewaris dewa-dewa, Chen Fei Yang. Kali ini, Raja Naga dan yang lainnya mungkin. Beberapa dari mereka melihat ke belakang mereka dan kemudian ke arah kerajaan ilahi yang abadi, menunggu dalam diam. Pada saat ini, di gunung tertinggi di tengah kerajaan ilahi abadi, dewa penguasa sayap cahaya perlahan membuka matanya dan berdiri dengan tubuh besarnya. Tekanan tak berujung datang dari tubuhnya, dan bulu-bulu cerah di sekelilingnya berputar. Aku hampir berada di puncak negara ketuhanan. Selamat, Tuhan, kekuatanmu telah meningkat sekali lagi. Selamat, Tuhan, kekuatanmu telah pulih. Di dalam kerajaan ilahi yang abadi, tubuh cahaya ilusi Suyan berlutut di depannya dan membungkuk dengan hormat. Kita masih cukup jauh untuk pulih ke alam dewa-dewa. Namun, begitu kita pulih ke puncak alam dewa, kita akan dapat membuka kerajaan ilahi orang gunung itu. Dewa-dewa mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke arah luar kerajaan ilahi. Ya Tuhan, semua orang di planet ini telah bergegas ke sini. Kurasa seluruh dunia akan segera berkumpul di depan kerajaan ilahi dan bersujud di hadapanmu. Suyan berkata dengan hormat kepada dewa-dewa. Oh, mengapa belum ada satupun Tuhan yang datang? Dewa-dewa menatap keluar dengan kilatan dingin di matanya saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Tuanku, semua dewa sekarang menghormati Raja Naga. Mungkin hanya ketika Raja Naga tiba barulah dewa lain datang. Aku hanya tidak tahu apakah Raja Naga terkutuk itu akan tidak mematuhi tuanku. Suyan segera berkata, Raja Naga hehe, jika mereka tidak datang, maka aku akan menggunakan daging dan darah serta sumber daya mereka untuk memulihkan kekuatanku. Dewa Lord of Light Wings penuh dengan keagungan yang kuat. Dia sama sekali tidak peduli dengan Istana Naga atau Raja Naga. Itu kamu, dewa-dewa-dewa. Bahkan jika kami membunuh mereka, setelah kami tiba di area bintang tak terbatas, cukup memiliki lebih dari 10 dewa dari Istana Dewa Api untuk melayanimu. Mata Suyan berbinar saat dia berkata. Dewa penguasa sayap cahaya melirik Suyan dengan acuh tak acuh. Dia tahu apa yang dia pikirkan. Namun, dia mengangkat kepala harimaunya tinggi-tinggi dan tidak berdebat dengan Suyan. Saat ini, semuanya terfokus pada pemulihan kekuatannya sendiri. Selama dia pulih ke puncak, bagaimana dia bisa khawatir tidak memiliki dewa untuk diandalkan?
Kali ini, jika dewa tidak datang, dia akan memperlakukannya sebagai makanannya sendiri. Energi spiritual di planet ini telah pulih, dan para dewa telah bangkit kembali. Banyak orang telah memperoleh cukup banyak kesempatan. Keluarlah dan panggil beberapa pelayan untuk mengelola kerajaan ilahi saya. Dewa penguasa sayap cahaya berkata dengan tenang kepada Suyan. Ya, Tuhan. Saya akan segera melakukannya. Suyan segera membungkuk dan mengangguk. Alasan mengapa Dewa Lord of Light Wings telah membuka kerajaan ilahinya dan membuat semua makhluk hidup menyembahnya adalah karena dia ingin merekrut beberapa pelayan. Semua bawahan yang pernah mengikutinya dalam pertempuran telah mati. Sekarang, seluruh kerajaan dewa kosong, tanpa makhluk hidup. Dia membutuhkan setidaknya puluhan ribu hamba ilahi untuk mengurus seluruh kerajaan ilahi. Pada saat yang sama, ia juga perlu melakukan beberapa persiapan untuk perkembangannya di masa depan. Bumi telah mengalami pemulihan energi spiritual. Satu persatu, tanah kuno kerajaan ilahi muncul. Peluang semacam ini sangat besar di bidang bintang yang tak terbatas. Di bawah berbagai alasan, elit dan jenius yang tak terhitung jumlahnya akan lahir secara alami. Suyan mengendarai harimau cahaya ilahi, dan di sekelilingnya ada lebih dari 10 harimau cahaya ilahi. Dia duduk dengan bangga di atasnya dan segera terbang. Ada sosok yang keluar dari kerajaan dewa abadi. Apakah itu penguasa dewa cahaya sayap? Ada gerakan di kerajaan dewa. Cepat, berlututlah. Pada saat ini, di pintu masuk kerajaan ilahi yang kekal, ketika seseorang melihat sesosok keluar dari kerajaan ilahi, mereka berteriak ketakutan. Beberapa orang bahkan berlutut di tanah, wajah mereka dipenuhi rasa hormat. Itu Suyan, orang terkuat di istana Dewa Api. Ketika Suyan keluar dari kerajaan cahaya ilahi, semua orang segera mengenalinya. 2 hingga 3 miliar orang langsung memandangnya, mata mereka dipenuhi kebingungan. Lord God Guangi sedang bersiap untuk merekrut 10.000 hamba ilahi ke dalam kerajaan ilahi yang kekal. Orang-orang yang dikaitkan dengan cahaya dan orang-orang berbakat dapat bergabung. Setelah memasuki kerajaan ilahi yang kekal, Anda akan menjadi hamba Tuhan ilahi yang kekal. Anda akan hidup dalam kerajaan ilahi yang kekal untuk selama-lamanya dan menikmati baptisan kerajaan ilahi. Ini akan menjadi kesempatan besar bagi Anda. Mereka yang merasa memenuhi syarat, melangkah ke tangga cahaya dan memasuki kerajaan ilahi yang abadi. Suyan mengendarai di atas Divine Light Tiger. Tatapannya menyapu semua orang di depannya saat dia mengumumkan dengan bangga. Merekrut pelayan. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka sedikit terkejut, terutama yang ada di bumi. Menjadi pelayan sangat sulit untuk mereka terima. Menjadi hamba dewa-dewa abadi dan tinggal di kerajaan dewa abadi selamanya, apakah ini benar? Mampu tinggal di kerajaan ilahi yang abadi selamanya, ini hanyalah kesempatan besar. Ini adalah kerajaan ilahi dewa-dewa yang abadi. Berbeda dari beberapa orang di bumi, para murid yang mengikuti mereka semua mengungkapkan ekspresi bersemangat dan bersemangat. Memasuki kerajaan ilahi yang kekal dan hidup di kerajaan ilahi selamanya hanyalah berkat yang sangat besar. Ini berarti bahwa di belakangnya ada seorang dewa. Di masa depan, siapa yang berani memprovokasi dia di medan bintang yang tak terbatas? Aku bersedia bergabung. Aku bersedia bergabung. Untuk sesaat, sosok demi sosok terbang menaiki tangga cahaya. Salam, Tuan Suyan. Tuan, apakah Anda ingin melihat apakah saya memiliki kualifikasi untuk bergabung? Satu demi satu orang terbang dan berlutut di depan Suyan. Sangat cepat, ada beberapa ratus ribu orang di depan tangga cahaya. Di antara mereka adalah mantan murid Balai Suci dan juga mantan murid Istana Berharga Lingqiao. Bahkan ada beberapa murid Akademi Gerbang Naga. Jika Dewa Lord of Lightwing menekan semua orang di masa depan, dia akan bergabung dengan kerajaan ilahi abadi dan menjadi pelayan ilahi. Dia akan tinggi dan perkasa. Tidak hanya itu, dewa-dewa abadi memiliki umur 1 juta tahun. Tidak ada yang berani memprovokasi dia jika dia menjadi hamba dewa-dewa abadi. Saat ini, semakin banyak orang yang menyadari masalah ini. Namun, itu cerita lain jika Dewa Lightwing Dewa dapat menekan Raja Naga dari Istana Naga. Apakah Raja Naga dan yang lainnya akan menjadi tandingan dewa-dewa cahaya? Jika mereka bukan tandingannya, mengapa Raja Naga dan yang lainnya tidak bergegas untuk menjadi murid ilahi meskipun mengetahui seberapa kuat dewa cahaya sayap itu? Melihat semakin banyak orang terbang, keributan di sekitar menjadi semakin besar. Segera, banyak orang mulai mendiskusikan kekuatan Raja Naga dan dewa cahaya sayap dewa. Hehe, jika Raja Naga dari Istana Naga dan yang lainnya tidak berlutut di sini, besok adalah hari kematian mereka. Mendengar diskusi di depan mereka, Suyan berkata dengan percaya diri. Mendengar kata-katanya, semua orang merasakan sedikit kedinginan di hati mereka. Semakin banyak orang berlutut di depan tangga cahaya,
dan Suyan mengambil 10.000 dari mereka. Orang-orang terpilih mengikuti Suyan dengan penuh semangat, berjalan menuju kerajaan ilahi yang abadi. Besok, Dewa Lightwing mungkin akan keluar. Aku ingin tahu apakah Raja Naga dan yang lainnya akan datang. Aku ingin tahu apakah perang akan pecah. Beberapa orang berpikir sendiri ketika mereka berdiri di sana dan menunggu dengan tenang. Pada saat ini, di makam Dewa Kutub Utara, tubuh besar dan ganas mendatangkan malapetaka di seluruh kerajaan dewa. Kerajaan ilahi, yang meliputi area seluas lebih dari 10.000 km, sekarang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Hanya 1/10 bangunan dan puncak gunung yang tersisa. Aku seharusnya bisa menyelesaikan melahapnya besok. Aku ingin tahu seberapa kuat kepiting Ao. Wang Xian berdiri di puncak gunung dan melihatnya dengan binar di matanya. Dia berbalik perlahan dan melihat ke arah kutub selatan. Kepiting Ao naga pemakan. Level 9 gumpalan api ilahi. Sehari berlalu dengan sangat cepat. Ketika seluruh bagian dalam makam dewa benar-benar dimakan, Wang Xian melihat ke tengah. Kepiting Ao, yang seluruh tubuhnya memancarkan kaki dan energi hitam, mengungkapkan senyuman ketika dia melihat atributnya. 9 gumpalan api suci. Ini sudah cukup. Dia bergumam. Dalam keadaan di mana kepiting Ao dengan 9 gumpalan api ilahi bertarung melawan seseorang dari tingkat yang lebih tinggi, itu sudah cukup untuk menjadi tak terkalahkan di bawah penguasa abadi. Bahkan, dia bahkan mungkin bisa melawan penguasa abadi. Tuan, ini sudah hari ketiga. Bisakah kita pergi? Xiao berlari berjalan mendekat dan menatap Wang Xian saat dia bertanya. Tentu saja kita harus pergi. Karena Dewa Sayap Cahaya ingin semua dewa pergi, ayo pergi dan lihat. Wang Xian mengangguk ringan dan menatap Lan Qingyue. Bawa Xiao Lan, ayo kita temui Dewa Sayap Cahaya. Baiklah, Lan Qingyue menganggukkan kepalanya. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terbang keluar dari makam dewa, melayang di langit. Berdengung. Nama Wang Xian, ras Yin Yang Five Elements Divine Dragon, Kesatuan Manusia Naga. Level 2 Gumpalan Api Ilahi, transformasi kelima dari transformasi Naga Ilahi. Kristal Ilahi 542.221/100 miliar. Kemampuan mengatur perlombaan air di bawah levelnya sendiri. Memangsa makhluk hidup melahap makhluk hidup untuk mengekstraksi kristal ilahi. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi transformasi naga ilahi. Kemampuan menyerap jiwa, mengikat roh, mata naga 5 elemen yin yang. Aspek 5 elemen milestone, kerajaan naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit, tubuh naga 10.000 mil, tiang yin yang, mangkuk sedekah 5 elemen yin yang, ayunan ekor naga ilahi. Kerajaan ilahi Istana Naga. Istana Naga tingkat 6. Anggota Istana Naga 26.633. Dia memiliki pemikiran dan atribut muncul di benaknya. Melihat kekuatannya sendiri, sudut mulutnya sedikit melengkung. Ketika Lan Qingyue dan yang lainnya memperoleh banyak sumber daya dari Chen Fei Yang, dia menyalakan gumpalan api dewa kedua. Dengan 2 gumpalan api suci, dia bisa melawan dewa 8 gumpalan api suci dengan kekuatan penuhnya. Perdana Menteri Gui, Ao Xie, dan sekelompok gadis berdiri di samping Wang Xian. Berdengung. Pada saat ini, lubang hitam berukuran 100 km muncul dari udara tipis di belakang mereka. Di lubang hitam, tubuh raksasa Xiaolan perlahan muncul. Ayo pergi ke kerajaan abadi kutub selatan. Lan Qingyue menyentuh Xiaolan dan berkata padanya. Wow. Xiaolan mengguncang tubuhnya sedikit dan membuka mulutnya yang besar. Bas. Auman mengaum-mengaum. Sama seperti Wang Xian dan yang lainnya akan menuju ke kerajaan abadi kutub selatan. Seluruh kerajaan abadi tiba-tiba bergetar. Raungan penuh dengan keagungan tak berujung terdengar. Apakah Dewa Sayap Cahaya keluar? Raja Naga dan yang lainnya masih belum ada di sini. Apakah mereka bersiap untuk melawan Dewa Sayap Cahaya? 3 hari telah berlalu. Saat ini, jumlah orang yang berkumpul di depan kerajaan ilahi yang kekal telah mencapai beberapa miliar. Semua orang di dunia telah berkumpul di sini. Ketika mereka melihat kerajaan ilahi bergetar dan mengaum, hati semua orang sedikit bergetar. Radiant Wing God Lord telah keluar, tetapi tidak ada satupun dewa yang datang. Hua. Pada saat ini, di kedua sisi pintu masuk kerajaan dewa, para pelayan dewa yang mengenakan baju besi bercahaya dengan cepat berlari keluar dan berbaris rapi dalam 2 baris. Wajah mereka dipenuhi dengan semangat dan kesalehan, dan bahkan sedikit kegilaan. Saat ini, semuanya 2 tingkat lebih tinggi dari kemarin. Ini adalah promosi yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan terkuat mereka. Mereka tidak bisa menahan kegembiraan karena pilihan mereka sangat tepat. 5.000 orang di kedua sisi sedikit mengangkat kepala mereka, menunjukkan jejak arogansi di wajah mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka adalah hamba ilahi Tuhan yang abadi. Setelah hari ini,
Dewa-dewa yang kekal akan menekan segalanya, dan mereka juga akan berada di atas semua makhluk hidup di depan mereka. Semua orang sedikit tercengang ketika mereka melihat para hamba ilahi yang telah bergabung dengan kerajaan ilahi yang kekal kemarin. Mereka merasakan perubahan besar dalam kekuatan mereka, dan keterkejutan muncul di wajah mereka. Apakah ini keuntungan bergabung dengan kerajaan ilahi abadi? Setiap orang akan meningkat 2 tingkat dalam 1 hari. Desis, apakah ini kekuatan dewa-dewa? Semua orang sangat terkejut, dan beberapa dari mereka tampak menyesal. Huala, tiba-tiba, suara kepakan sayap terdengar, dan para abdi di kedua sisi segera berlutut di tanah. Lord God Lord Lightwing telah tiba, semua makhluk hidup memujanya. Sebuah suara terdengar dari dalam kerajaan ilahi, dan segera setelah itu, sosok besar yang dipenuhi tekanan perlahan muncul. Sayap cahaya berkibar di sekelilingnya, dan mahkota cahaya ilahi muncul di kepalanya. Pada saat ini, seluruh tubuh Dewa Lord Lightwing dipenuhi dengan aura yang mengesankan, dan kekuatan ilahinya yang perkasa menyelimuti radius puluhan ribu kilometer. Dewa-dewa Lightwing, hati setiap orang bergetar saat mereka merasakan kekuatan penekan yang seperti penjara. Semua orang buru-buru berlutut di tanah. Weng, God Lord Lightwing mendarat di puncak tangga cahaya, menatap miliaran orang di depannya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Di matanya, manusia ini hanyalah semut. Tidak ada dewa yang datang. Dewa-dewa Guangyi menyapu pandangannya ke semua orang, matanya berkedip dengan sedikit kedinginan. Tidak ada satu dewa pun yang datang. Ini adalah provokasi baginya. Kata-kata pertama dewa-dewa Guangyi sedikit mengejutkan semua orang. Daerah dalam radius lebih dari 10.000 kilometer itu sunyi senyap, dan tidak ada yang menjawab. Rombongan Raja Naga belum tiba, menyebabkan banyak orang sangat terheran-heran. Mungkinkah Raja Naga benar-benar memiliki kekuatan untuk bersaing dengan penguasa ilahi dari Lightwing? Melaporkan kepada dewa-dewa, tidak ada satupun dewa dengan Raja Naga sebagai pemimpin mereka yang telah tiba. Mereka berani tidak mematuhi Tuan Dewa dan akan dihukum mati. Suiyan mengikuti di belakang dan dengan hormat melaporkan dengan lantang. Tidak mematuhi Tuan Ilahi akan dihukum dengan kematian. Puluhan ribu abdi di kedua sisi juga berteriak dengan wajah dingin. Tidak ada yang bisa menantang harga diriku. Jejak niat membunuh muncul di mata Dewa Lord of Lightwing. Semua orang langsung merasakan hawa dingin di hati mereka, seolah-olah sepasang tangan tak terlihat sedang menekan leher mereka. Selanjutnya, apakah Dewa Penguasa Cahaya akan membunuh Raja Naga dan yang lainnya? Banyak orang berpikir dalam pikiran mereka. Berdengung. Karena Dewa Sayap Cahaya telah mengundang kita, Istana Naga secara alami akan datang. Aku, Raja Naga, secara alami akan datang. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kehampaan. Semua orang sedikit terkejut. Mereka dengan cepat mengangkat kepala dan melihat ke langit. Ini, tepat di seberang Dewa Sayap Cahaya, di langit di atas miliaran orang, sebuah lubang hitam raksasa muncul dari udara tipis. Di dalam lubang hitam, Wang Xian, Guan Suking, dan gadis-gadis lain, serta para pemimpin Istana Naga, berjalan keluar. Raja Naga ada di sini. Apakah dia akan menjadi murid Dewa Sayap Cahaya? Bagaimanapun juga Raja Naga ada di sini. Sepertinya Raja Naga benar-benar takut pada Dewa Sayap Cahaya. Ekspresi semua orang sedikit berubah ketika mereka melihat sosok Raja Naga dan yang lainnya. Beberapa dari mereka tidak bisa membantu tetapi bergumam. Karena kamu di sini, kenapa kamu tidak lari ke depan dan berlutut di depan kami? Ketika Suiyan melihat Wang Xian dan yang lainnya, dia meraung dengan ekspresi ganas. Dewa Sayap Cahaya juga menatap Wang Xian dan yang lainnya dengan tatapan dingin. Matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Oh. Namun, ketika suara Suiyan baru saja memudar, sebuah suara yang dalam terdengar. Di dalam lubang hitam, sebuah benda raksasa perlahan muncul di depan mata semua orang. Tubuhnya sepanjang 300 km langsung menutupi langit yang tak terhitung jumlahnya. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat sosok Raja Naga berdiri di atas binatang besar itu, mereka sedikit terkejut. Apakah dia di sini untuk tunduk? Dia jelas di sini untuk bertarung. Berdengung. Di langit di depan kerajaan abadi Kutub Selatan, Dewa Sayap Cahaya menghadap Wang Xian dan yang lainnya dari jauh. Udara di sekitarnya agak beku. Semua orang bisa merasakan aura menakutkan muncul di tengah. Wang Xian dan yang lainnya berdiri di atas kepala Xiaolan. Mereka menatap Dewa Sayap Cahaya dengan senyum di wajah mereka. Adapun Suiyan, mereka bahkan tidak meliriknya. Oh. Xiaolan menatap Dewa Sayap Cahaya dengan matanya yang besar dan meraung lembut. Aura biadab terpancar dari tubuhnya tanpa sedikit pun rasa takut. Space Behemoth itu adalah Space Behemoth itu. Ini adalah raksasa luar angkasa yang menutupi bumi dengan belalang luar angkasa. Ya Tuhan,
Raksasa luar angkasa ini sebenarnya adalah anggota Istana Naga. Ini monster luar angkasa ini. Raja Naga dan yang lainnya memiliki monster luar angkasa yang menakutkan ini. Mereka benar-benar memenuhi syarat untuk bertarung melawan dewa penguasa sayap cahaya. Binatang luar angkasa, mengapa Raja Naga memimpin binatang buas luar angkasa ini untuk bertarung melawan dewa penguasa cahaya sayap? Suara kaget datang dari bawah. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Terakhir kali, ketika belalang luar angkasa menutupi seluruh bumi, raksasa luar angkasa muncul entah dari mana dan mencegah bencana di bumi. Semua orang berpikir bahwa mereka beruntung. Sekarang tampaknya raksasa luar angkasa ini benar-benar anggota Istana Naga, bawahan Raja Naga. Seberapa mengerikan raksasa luar angkasa ini? Satu hal yang dapat dipastikan semua orang adalah bahwa dia pasti tidak lebih lemah dari Chen Fei Yang, atau bahkan lebih kuat. Raja Naga telah membawanya ke sini dengan sikap seperti itu, dan jelas bahwa dia ingin bertarung melawan dewa-dewa. Suyan memandang binatang luar angkasa yang keluar dari lubang hitam, dan matanya membelalak kaget. Ketika para hamba ilahi yang telah bergabung dengan kerajaan ilahi yang kekal melihat pemandangan ini, mereka tampak sedikit malu. Space Beast, aku tidak menyangka akan ada Space Beast lain di planet ini. Lightwing Master juga sedikit terpana saat melihat biru kecil. Di alam semesta, makhluk tunggal yang paling kuat adalah binatang luar angkasa. Space Beast menjelajahi ruang angkasa, memakan semua jenis energi atau binatang luar angkasa lainnya. Setiap makhluk luar angkasa memiliki kekuatan setingkat dewa, dan hanya ada sedikit makhluk luar angkasa yang kurang dari 5 atau 6 gumpalan api ilahi. Binatang luar angkasa yang sedikit lebih kuat sebanding dengan kekuatan dewa-dewa yang kekal. Adapun yang lebih kuat, ada beberapa. Dalam sejarah langit berbintang, binatang luar angkasa juga dikenal sebagai binatang bencana. Adapun belalang luar angkasa, mereka tidak bisa menjadi binatang luar angkasa. Mereka hanya binatang luar angkasa. Hahaha, tapi jika aku menyerap energi monster luar angkasa ini, aku pasti bisa mendapatkan pemulihan yang sangat besar. Namun, tiba-tiba, di bawah tatapan heran semua orang, Dewa Sayap Cahaya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Mendengar tawanya yang bersemangat, semua orang sedikit terpana. Menghadapi binatang luar angkasa yang begitu menakutkan, tidak hanya Dewa Sayap Cahaya yang tidak khawatir sama sekali, dia sebenarnya sangat bahagia. Keyakinan yang kuat yang dia miliki. Mata semua orang berbinar saat mereka menyaksikan. Seperti yang diharapkan dari mantan Dewa Abadi. Dia memang sombong. Wang Xian melihat sikap arogannya yang tidak menempatkan siapapun di matanya dan berkata dengan lemah. Dulu, ketika Dewa Sayap mendengar kata-kata Wang Xian, senyum di wajahnya tiba-tiba berhenti. Dia menatap Wang Xian dengan tatapan yang menakjubkan dan dingin. Aku akan menjadikan semua dewa sebagai muridku. Berlutut atau mati, aku akan memberimu waktu 5 detik untuk memilih. God of Lightwings masih menatap Wang Xian dan yang lainnya dengan bermartabat. Tes, sungguh binatang yang sombong. Mosa berkaki 8 mencibir ketika dia melihat betapa sombongnya orang ini dan betapa dia mengabaikan segalanya. Roar, karena kamu telah memilih untuk mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Ketika Dewa Sayap Cahaya mendengar kata-kata Mosa berkaki 8, niat membunuh langsung memenuhi seluruh tubuhnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melawanku dengan bantuan Space Beast itu hanya binatang raksasa yang sebanding dengan 8 gumpalan api ilahi? Dia mengangkat kepalanya dan sepasang sayap cahaya besar terbuka. Mengaum. Dengan raungan harimau, kepala harimau dengan radius lebih dari 100 km menyerang Wang Xian dan yang lainnya secara langsung. Kepala harimau cahaya melonjak ke langit seolah ingin melahap seluruh langit. Pada saat ini, miliaran orang di bawah menunjukkan ekspresi ketakutan. Ini buruk. Jika kita bertarung, meski hanya riak kecil, kita tidak akan mampu menahannya. Ini buruk. Dalam pertempuran tingkat ini, jika ada energi yang menyapu, puluhan juta orang bisa berubah menjadi abu. Ketika semua orang melihat Dewa Sayap bercahaya menyerang, wajah mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Di belakang mereka, banyak orang buru-buru melarikan diri ke kejauhan. T.S. Kates, dia jelas belum pulih ke alam dewa-dewa, dan dia sebenarnya berani menyebut dirinya dewa-dewa. HMPH. Kepiting Ao melihat kepala harimau bercahaya yang menyerang mereka, dan sedikit rasa dingin muncul di wajahnya. Tubuhnya bergetar, dan kepala naga dari naga yang melahap langsung mengembun di langit. Kepala naga itu sangat biadab, dan ukurannya juga 100 km. Itu dipenuhi dengan aura jahat. Kepala naga vs kepala harimau. Kepiting Ao vs God Lord Lightwing. Mengaum. Naga mengaum dan harimau mengaum. Dua kepala naga besar dari naga pemangsa bentrok dengan kepala harimau Dewa Lord Lightwing, mencabik-cabiknya dengan gila-gilaan.
Dalam sekejap, gelombang energi cahaya yang menakutkan dan energi unsur bumi yang gelap melesat ke segala arah. Pertempuran meletus. Bas bas bas. Tubuh Little Blue bergetar, dan seberkas energi kuning tanah muncul di bawah, menyelimuti semua orang di bawah. Bum bum bum. Energi yang tak terhitung jumlahnya mendarat di penghalang energi dan benar-benar diblokir. Itu adalah Raja Naga dan yang lainnya yang memblokir gelombang kejut pertempuran. Raja Naga masih ada di bumi. Terlepas dari apakah bumi memasuki bidang bintang tanpa batas atau menghadapi bahaya di wilayah yang kacau, Raja Naga dan yang lainnya yang mengurusnya. Kuharap Raja Naga bisa mengalahkan Dewa Lord of Lightwing. Lihat, orang yang mengambil tindakan adalah bawahan Raja Naga. Dia memblokir serangan Dewa Lord of Lightwing. Ketika semua orang di bawah melihat pemandangan ini, mereka menghela nafas lega. Mereka melihat ke langit dan melihat kepala naga besar dan kepala harimau bertabrakan. Kepala harimau benar-benar robek dengan luka besar. Oh, murid Dewa Lord Lightwing sedikit mengerut ketika dia melihat pemandangan di langit. Tatapannya tertuju pada Aokrep. Kamu benar-benar mampu menahan seranganku. Sepertinya kamu benar-benar memiliki kekuatan. Namun, semakin kuat kamu, semakin baik. Artinya setelah aku membunuhmu, aku akan bisa pulih lebih cepat. Seluruh tubuh Dewa Lord Lightwing mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Gelombang energi cahaya bergetar di tubuhnya. Cahaya yang menakutkan menutupi separuh langit. Raja Naga dan yang lainnya sangat kuat. Namun, kamu telah benar-benar membuat marah Dewa-Dewa Lightwing. Kamu sudah tamat. Kamu sudah tamat. Ketika Suyan melihat bahwa Raja Naga dan yang lainnya benar-benar mampu memblokir serangan Dewa Lord Lightwing, ekspresinya sedikit berubah. Namun, dengan sangat cepat, dia menggeram dengan ekspresi jahat. Bunuh Raja Naga dan yang lainnya. Dewa-dewa tidak terkalahkan. Bagaimana Raja Naga bisa menjadi tandingan dewa-dewa tunggu kematianmu? Di kedua sisi tangga cahaya, 10.000 pelayan ilahi sedikit terkejut saat melihat serangan kuat dari Raja Naga dan yang lainnya. Namun, segera setelah itu, mereka meraung dengan ganas. Mereka telah bergabung dengan kerajaan ilahi kehidupan abadi dan menjadi hamba ilahi dari Dewa Lord of Lightwing. Secara alami, mereka berharap Dewa Lord of Lightwing dapat membunuh Raja Naga dan yang lainnya. Mereka berharap dewa-dewa sayap cahaya dapat menekan seluruh planet dan membawa mereka ke medan bintang tanpa batas untuk menekan suatu area. Dewa penguasa sayap cahaya tidak terkalahkan. Dia membunuh benih kecil istana naga. Suyan meraung keras. Dewa penguasa sayap cahaya tidak terkalahkan. Dia membunuh benih kecil istana naga. Para hamba ilahi lainnya mengikuti dan meraung. Mengaum, mengaum. Tubuh Dewa Lord Lightwing memancarkan tekanan yang kuat dan menakutkan. Tubuhnya yang besar sedikit membungkuk, dan dalam sekejap, dia menerkam ke arah Aosie ke arah biru kecil. Sayapnya yang besar, mahkota dewa, dan tekanan yang menakutkan. Lompatannya ini dipenuhi dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Biru kecil, tarik dia ke wilayah Kun. Lan King Yue segera memesan biru kecil. Dengan menariknya ke wilayah Kun, mereka akan bisa menang dan mencegah pertempuran mempengaruhi orang-orang di bawah. Jika mereka benar-benar bertarung, gempa susulan dari pertempuran itu sudah cukup untuk membunuh semua orang di bawah. Weng, Little Blue memandangi God Lord Lightwing yang sedang menyerbu. Tubuhnya sedikit gemetar, dan lubang hitam yang menakutkan muncul di depannya. Kekuatan hisap yang kuat ditransmisikan. Ini, tubuh God Lord Lightwing bersinar terang, ingin menahan kekuatan hisap dari wilayah Kun. Dia berjuang dengan sekuat tenaga, dan kekuatannya yang tak tertandingi menyebabkan tubuhnya tetap tidak bergerak. Masuk, Aoki Tian, Ao Xingmu, Aoki, dan yang lainnya saling memandang dan meraung dengan liar. Satu demi satu rantai, satu duri demi satu, total 11 spesies naga mengamuk dan 4 spesies naga Starwood ditarik menuju God Lord Lightwing. Meskipun kekuatan mereka hanya sebanding dengan 4 gumpalan api ilahi, itu masih merupakan gangguan yang cukup besar bagi Dewa Sayap Cahaya. Domain kerajaan ilahi bahkan jika aku masuk, apa yang bisa kamu lakukan padaku? God of Lightwings menggerakkan tubuhnya dan memasuki wilayah Kun. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dalam sekejap, Wang Xian dan yang lainnya juga memasuki wilayah Kun. Segala sesuatu di langit lenyap seketika. Situasi ini persis sama dengan ketika Chen Fei yang ingin menekannya seumur hidup. Dia menghilang. Kemana Space Beast membawa mereka? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Apakah kalian berpikir bahwa Raja Naga dan yang lainnya adalah tandingan Dewa Sayap Cahaya? Aku masih mendukung Raja Naga untuk mengalahkan Dewa Sayap Cahaya. Aku tidak tahu, tapi karena mereka bisa membawanya ke kehampaan, Raja Naga dan yang lainnya pasti tidak lemah. Suara diskusi datang dari bawah.
Beberapa orang yang pemalu memanfaatkan kesempatan ini dan dengan cepat bersembunyi jauh. Seluruh kerajaan ilahi yang kekal berada dalam kekacauan. Tuhan terkuat tidak terkalahkan. Suyan dan para pelayan ilahi hanya menatap kehampaan, wajah mereka sedikit jahat. Semua orang berhamburan dan menunggu dengan tenang. Mengaum. Pada saat yang sama, di wilayah Kun, Dewa Sayap Cahaya memindai seluruh ruangan dengan ekspresi dingin. Apakah ini wilayah kerajaan ilahi dari Space Behemoth? Wajah Dewa Lightwings dipenuhi dengan aura padat saat dia menatap Wang Xian dan yang lainnya dengan dingin. Dewa-dewa yang jatuh tidak pulih dengan benar. Sekarang, dia ingin kami menjadi murid ilahimu. Kemudian, kali ini, aku akan membiarkanmu mati sepenuhnya. Wang Xian menatap Dewa Sayap Cahaya dengan tatapan dingin di matanya. Seorang Master Dewa yang belum pulih ke puncaknya ingin memperbudak mereka. Aum, sayap cahayaku telah menaklukkan kehampaan selama ratusan ribu tahun. Hari ini, aku akan menambahkan darahmu ke peta ilahi abadiku. Dewa Sayap Cahaya membentangkan sayapnya yang sangat besar dan mengepakkannya sedikit. Peta cahaya ilahi perlahan muncul di punggungnya. Pada diagram dewa, ada gambar harimau yang saleh. Di bawah harimau yang saleh, makhluk yang tak terhitung jumlahnya sedang berlutut dan menyembah. Di tengah, ada kolam darah raksasa. Kolam darah memancarkan bau darah yang kuat. Seluruh diagram ilahi sangat besar dan memiliki radius lebih dari 100 km. Ledakan. Dewa Cahaya melompat ke udara dan langsung menyerang Wang Xian dan yang lainnya. Peta cahaya ilahi berputar di sekitar lingkungan, memancarkan kekuatan cahaya yang kuat. TSK, biarkan aku merasakan kekuatanmu. Auman mengaum. Kepiting Ao melompat ke depan dari tubuh Xiaolan. Tubuhnya segera berubah menjadi naga melahap yang ganas. Seluruh tubuhnya dipenuhi duri dan tulang yang tajam. Ekor ganasnya menyapu ke arah Dewa Sayap Cahaya. Kamu mencari kematian. God Lord Lightwing juga mengibaskan ekornya. Peta cahaya ilahi berputar, dan aliran energi mengalir ke ekor harimau. Ledakan. Tabrakan yang mengerikan terdengar, dan wajah Dewa Lord Lightwing dipenuhi dengan kepercayaan diri dan kesombongan. Kekuatannya telah pulih menjadi 9 gumpalan api ilahi, dan dengan bantuan peta sayap cahaya ilahi, artefak kelahirannya, dia merasa bahwa dia tidak terkalahkan di bawah Tuan Abadi. Menghadapi kepiting Ao yang ganas di depannya, dia sama sekali tidak khawatir. Namun, saat dia bertabrakan dengan kepiting Ao, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tabrakan antara ekor naga dan ekor harimau tidak membuat lawan terbang, bahkan dengan dukungan peta dewa. Sebaliknya, rasa sakit yang hebat datang dari ekor harimau. Mengaum. Pada saat ini, kepala naga pemakan yang sangat ganas langsung menggigitnya. Mengaum. God Lord Lightwing juga meraung keras. Diagram cahaya ilahi menutupi tubuhnya, dan dewa-dewa pada diagram cahaya ilahi menggigit ke arah Ao kepiting. Retak. Ketika harimau ilahi pada diagram cahaya ilahi menggigit kepiting, serangkaian suara retak terdengar. Ekspresi dewa-dewa sedikit berubah. Bagaimana mungkin kekuatanmu? Pada saat ini, ekspresinya sedikit berubah. Dia mengepakkan sayapnya sedikit dan 2 sayap cahaya besar menebas ke arah Ao Crab. Boom. Kepiting Ao juga mengepakkan sayap tulangnya yang sangat besar untuk bertemu dengan sayap cahaya. Tabrakan keras terdengar dan sayap cahaya menghilang seketika. Mengaum. Kepiting Ao mengangkat cakar naganya yang tajam dan mencakar ke arah tubuh dewa-dewa sayap cahaya. Peta ilahi sayap cahaya, tutupi tubuhku. Master ilahi sayap cahaya meraung dan menutupi tubuhnya dengan peta ilahi. Makhluk-makhluk di peta mengangkat tangan mereka, dan perisai cahaya yang mengerikan mengembun di depan mereka. Peng! Cakar naga mendarat di peta dewa, tetapi tidak ada fluktuasi sama sekali. Sialan, kamu adalah binatang buas, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Wajah Lightwing Divine Master sangat jelek saat ini. Kesombongan dan kepercayaan diri yang ada di tangannya telah hilang sama sekali. Dia membuka mulutnya yang besar dan semburan cahaya yang menakutkan melesat ke arah kepiting Ao. Mengaum. Hari ini, aku, Ao kepiting, pasti akan membunuhmu. Ketika Ao Crab mendengar kata-katanya, seluruh tubuhnya mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan. Demikian pula, dia membuka Savage Dragon Mouth dan menembakkan serangan yang ditutupi bintik-bintik hitam. Ledakan. Suara ledakan terdengar lagi. Serangan jangka pendek benar-benar seimbang. Kepiting Ao sangat kuat dan hampir bisa melawan 2 tingkat di atasnya. Namun, Dewa Sayap Cahaya tidak bisa diperlakukan dengan akal sehat. Hal yang paling menakutkan adalah peta sayap cahaya dewa pada Dewa Sayap Cahaya. Itu pernah menjadi artefak ilahi tingkat dewa yang abadi. Meski kekuatannya telah menurun, itu masih bisa dianggap tak terkalahkan di bawah level dewa abadi. Xiaolan,
Ayo berjuang. Mata Wang Xian berkedip saat dia menyaksikan pertempuran antara Ao He dan Dewa Sayap. Dengan kekuatan Ao He, dia mungkin tidak bisa membunuh Dewa Sayap dalam waktu singkat. Xiao Xian, hati-hati. Sekelompok gadis segera berkata. Dengan kekuatan Istana Naga saat ini, satu-satunya yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran adalah Wang Xian, Xiao Lan, dan Ao He. Sisa Ao Qitian dan yang lainnya hanya sebanding dengan para dewa dengan 4 gumpalan api ilahi. Mengaum, Wang Xian meraung marah. Seluruh tubuhnya segera berubah menjadi beberapa ribu meter. Tubuh 7 warnanya berkedip-kedip dengan cahaya. Berdengung, tubuhnya gemetar. Di belakangnya, Istana Naga perlahan muncul di belakangnya. Pabrik penggilingan 5 elemen digantung tinggi di atas kepalanya sementara Tai Chi Yin yang digantung di bawahnya. Istana Naga, tingkatkan. 5 elemen, padamkan sungai yang panjang. Wang Xian meraung marah. Aliran sungai panjang yang memadamkan langsung menuju Dewa Sayap Cahaya. Berdengung. Pada saat ini, seluruh wilayah Kun tiba-tiba bergetar. Energi abu-abu yang tak terlihat sedang menekan Dewa Sayap Cahaya. Sialan, sebenarnya ada 2 dewa yang sebanding dengan 8 gumpalan api suci. Kekuatan kalian sekelompok orang-orang pembawa sial benar-benar di luar dugaanku. Namun, kamu masih harus mati. Peta Dewa Sayap Cahaya, perkuat tubuhku. God Lord of Lightwing meraung, dan peta ilahi sepanjang 100 km perlahan memasuki tubuhnya. Tubuhnya mengembang lagi, langsung menjadi berukuran 50 km. Bahkan kepiting Ao tampak jauh lebih lemah di depannya. Berdengung, berdengung. Namun saat ini, tubuh kepiting Ao juga bergetar. Penggemar Istana Naga. Istana Naga level 6 dapat meningkatkan kekuatan ofensif anggota Istana Naga 10 kali lipat. 10 kali ini bisa memberi Ao kepiting hampir 100% kekuatan untuk bertarung melawan dewa-dewa abadi. Mengaum. Kepiting Ao meraung dan tubuhnya juga berubah menjadi ukuran puluhan kilometer saat dia menyerang dewa-dewa. Sungai kehancuran menyapu, dan penindasan wilayah Kun turun. Apa? Ekspresi God Lord Lightwing berubah sekali lagi ketika dia melihat kekuatan Ao Crab meningkat sekali lagi. Dia menatap sungai pemusnahan di depannya, lalu melambaikan sayapnya yang besar. Suara mendesing, cahaya menyapu, dan sungai pemusnahan menghilang. Dia kemudian melompat ke depan dan menggigit Ao Crab. Ledakan. Pada saat ini, energi abu-abu menekan tubuhnya, menyebabkan momentumnya sedikit melambat. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, cakar naga tajam Ao Crab mendarat dengan keras di kepala Dewa Lightwing. Mengaum. Rasa sakit yang hebat dipancarkan dari mulut Dewa Lightwing. Banyak luka muncul di kepalanya. Jebakan 5 elemen, rantai. Wang Xian berdiri di kejauhan, mengayunkan tubuhnya yang besar sambil berteriak lagi. Rantai 5 elemen menuju ke arah Dewa Lightwing. Berdengung. Pada saat yang sama, seluruh wilayah Kun sekali lagi bergetar dengan lembut. Sebuah kekuatan yang kuat mendarat di tubuh Dewa Sayap Cahaya sekali lagi. Tekanan wilayah Kun seolah-olah Dewa Sayap Cahaya terus mendukung tubuh Xiao Lan dalam pertempuran. Dengan ukuran tubuh Xiao Lan sepanjang 300 km, bisa dibayangkan betapa mengerikan tekanannya. Meskipun kekuatannya hampir tak terkalahkan di bawah dewa-dewa yang kekal, kekuatan ini masih membatasi dirinya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Rantai menutupi langit saat mereka melilit God Lord Lightwing. Dengan tubuh putih dan luka berdarah di kepalanya, Dewa Lord Lightwing terlihat agak biadab. Kalian sekelompok orang terkutuk, aku adalah dewa-dewa abadi, dan kamu benar-benar melukaiku. God Lord Lightwing, yang tinggi di langit, terluka saat dia meraung dengan cara yang agak mengamuk. Ini hanyalah permulaan. Tubuh besar kepiting Ao terbang di atas. Kepala naga Savagenya, cakar naga yang menakutkan, dan paku tulang yang tajam menerkam. Suara mendesing. God Lord Lightwing bergetar keras, dan 5 rantai elemen di sekelilingnya langsung runtuh. Dia menatap kepiting Ao dengan mata merah darahnya. Mengaum. Dengan raungan liar, sayap cahaya yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya berubah menjadi harimau cahaya ilahi. Setiap harimau dewa berukuran 10 meter, dan mereka menerkam Ao kepiting dengan padat. KKK. Tatapan kepiting Ao menyapu tubuh-tubuh ringan yang padat, dan tubuhnya juga menakjubkan. Di dalam sisik naganya, banyak naga pemakan kecil merangkak keluar, mata merah darah mereka menatap Divine Light Tigers. Auman mengaum-mengaum. 20.000 hingga 30.000 naga pemakan kecil langsung menggigit harimau cahaya ilahi. Kepiting Ao terus menyerang ke depan, ekor naganya menyapu. Ekor naga yang menakutkan bahkan menyebabkan seluruh wilayah Kun bergetar. Ujian ringan, berkat ekor harimau. Ekspresi Dewa Lord of Lightwing sedikit berubah, dan ekor harimaunya terangkat tinggi. Weng weng weng. Suara pujian terdengar di sekelilingnya, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekelilingnya.
Gelombang energi cahaya yang kuat mengalir ke ekor harimau. Tabrakan kedua. Hong, ekor harimau, yang diberkati oleh miliaran makhluk, sekali lagi bertabrakan dengan kepiting Ao. Retakan, retakan, suara retakan terdengar. Saat ekor harimau bertabrakan dengan kepiting, ia membungkuk perlahan. Ekor naga terus menjeratnya. Ujian dari miliaran makhluk di sekitarnya menghilang seketika. Apa? Pada saat ini, ekspresi Dewa Sayap Cahaya akhirnya berubah drastis. Ekspresi panik muncul di wajahnya. Tombak 5 elemen Yin Yang. Pada saat ini, Wang Xian, yang melayang di sampingnya, memancarkan cahaya yang cerah dan menyedihkan. Penggilingan 5 elemen di atas kepalanya memancarkan cahaya ilahi 5 warna. Tiang Yin yang di bawah tubuhnya memancarkan aurora hitam putih. Tombak memadat dan panjangnya lebih dari 10 kilometer. Itu langsung menyerang Dewa Sayap Cahaya. Ledakan. Dalam sekejap, Dewa Sayap Cahaya yang ekornya dilukai harimau itu langsung disambar tombak 5 unsur Yin Yang. Serangan ini adalah serangan terkuat Wang Xian saat ini. Itu berisi 7 atribut, dan kekuatan penetrasi dan ofensifnya telah mencapai puncaknya. PFFT. Tombak 5 elemen Yin yang menembus ke perut dewa bersayap dan hanya menembus sekitar 1 hingga 2 kilometer. Kekuatanku masih 1 atau 2 tingkat lebih rendah darinya. Wang Xian menggelengkan kepalanya sedikit ketika dia melihat bahwa serangan kekuatan penuhnya hanya menyebabkan kerusakan seperti itu. Tentu saja, dia tidak berniat melukai lawannya secara serius. Dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk melakukannya. Kamu semut, kamu pantas mati. Dewa Sayap Cahaya kesakitan. Dia menerkam Wang Xian dengan ekspresi ganas. Berdengung. Saat ini, wilayah Kun bergetar lagi. Energi abu-abu mendarat di tubuhnya, menyebabkan tubuhnya bergetar lagi. Kamu adalah orang yang pantas mati. Jika kamu ingin menyerang Raja Naga kami, kamu harus melewatiku, Ao Crab. Kepiting Ao mengayunkan tubuhnya dan ekor naganya melilitnya. 2 cakar naga besar mencakarnya dengan gila. Dalam sekejap, darah menyembur keluar. 2030